البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Disebutkan pada pertemuan terlewat di kitab nikah, kita sudah masuk di bab Isratin Nisa, pergaulan dengan istri. Ini pergaulan berumah tangga untuk berbuat baik dengan istri, dengan keluarga. Disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, disunahkan seseorang untuk mengucapkan doa sebelum mendatangi istrinya. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Demikian juga larangan seorang istri untuk menolak suaminya ketika ingin mendatanginya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1022 di bab Isratin Nisa ini tentang larangan untuk seseorang menyambung rambutnya. Perempuan menyambung rambut, tentu saja juga laki-laki. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis nomor 1022. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana al-wasilah, beliau melaknat al-wasilah. Kita langsung sebutkan wasilah itu adalah aziyadah fi sya'r, tambahan di rambut, fi sya'r akhar, dengan rambut yang lain. Demikian. Menyambung rambut, rambutnya dia pendek, kemudian mencari rambut yang lain supaya kelihatan panjang. Maka Allah melaknat perempuan ya yang di itu ini pekerjaannya menyambung rambut atau menyambung rambut. Wal mustausilah, mustausilah yakni iyallati tatlubu fi'la dzalik, perempuan yang meminta untuk disambung rambutnya. Ini disebutkan oleh para ulama, permasalahan ini sama saja itu rambut asli atau rambut palsu. Ya demikian. Sebutkan ini hujjah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Larangan menyambung rambut dengan sesuatu yang lain, sama saja itu rambut biasa ataupun rambut ya mungkin dari plastik atau semisal itu. Seperti koromil, disebutkan seperti itu. Kemudian juga Nabi melaknat wal washimah wal mustausimah. Al washimah yakni orang yang di itu mentato, wal mustausimah perempuan yang meminta untuk ditato. Mutawun alih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini juga masuk laki-laki juga, paham? Ya. Maka ini larangan untuk seorang mentato badannya ataupun meminta untuk ditato. Atau mentato orang lain juga. Wasm disebutkan apa itu? Kalau kita tato namanya ayyaghruza. Ini prosesnya adalah ayyaghruza fil agwi ibrah. Ya, menanamkan, ini meletakkan di anggota badan, kulit itu, entah itu tangan ataupun kaki ataupun mungkin punggung atau semisalnya, ibrah, jarum. Au ghairiha, atau yang selainnya. Ya. Au ghairuha. Hatta yasilu dam. Setelah kemudian disuntik itu kan darahnya itu apa? Keluar. Ya, darahnya itu mengalir. Tsumma yukhsha bi nurah, kemudian dimasukkan di situ nurah seperti kapur atau semisal itu. Ya, disuntik kemudian darahnya keluar, dimasukkan itu nurah. Entah apa obatnya, campurannya, kan demikian. Asal dari itu kan merah. Ya, au ghairuha, atau yang selainnya. Fayahdur, kemudian menjadi hijau. Nah, itulah orang tato kan hijau biasanya. Menjadi bentuknya itu hijau itu, ya, di dalam kulit dia itu. Entah gambar ini dan itu, ya kan? Kemudian disebutkan di situ entah berupa gambar khayl kuda, syams, matahari atau yang semisalnya. Ini. Dan ini adalah haram. Ya, demikian. Kemudian di situ ada juga riwayat yang lain dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi melarang al-namisat wal mutanamisat. Yaitu apa? Perempuan yang dia itu bulu, ya, alisnya itu dipotong. Nah, itu tidak boleh juga. Sebagian mengatakan seperti itu. Supaya kelihatan apa? Lembut dan sebagainya. Maka ini tidak boleh. Perempuan yang dia itu memotong bulu, ya, alisnya, ya, demikian juga
yang memintanya. Sebagian mungkin bulu mata ini, ya, tapi kita ketahui itu tadi. Kemudian juga di situ ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari dan Muslim juga, hadis Abdullah bin Mas'ud. Padahal ada juga bahwa Nabi SAW melaknat al-mutafalijat lil husn wal mughayyirat li khalqillah. Al mughayyirat khalqullah. Nabi melaknat perempuan yang dia itu mutafalijat, giginya itu yang sudah berumur biasanya, supaya tampak seperti gadis itu apa? Dikikir atau misalnya yang menjadi dia itu tidak menjadi gemuk-gemuk seperti ini giginya perempuan-perempuan yang masih muda-muda itu. Nah itu. Biasanya kalau semakin tua kan giginya semakin besar-besar. Ini dibuat dia menjadi ada celah-celahnya, supaya seperti masih gadis ya, semisalnya. Kalau sekarang ini kadang diletakkan di ini kan apa itu penguat atau apa itu di gigi itu, ya. Kalau tidak ada perlu maka tidak boleh masuk dalam larangan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 1023. Wa an Judamah bintu Wahab radhiyallahu anha. Sekarang akan dibicarakan tentang masalah azl. Hadis ini semua Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan, ya Judamah binti Wahab radhiyallahu anha, hadarat Rasulullah fi unasin, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin. Aku menghadiri bersama dengan sekelompok manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut di dalam rombongan ini menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hamamtu an anha anil ghilah. Aku sungguh melarang. Aku sudah berkeinginan, yakni beliau berkeinginan hama. Yani beliau berkeinginan, aku berkeinginan untuk melarang dari ghilah. Bukan al-ghilah, bukan oleh menusikit dan yang lainnya, itu apa? Antur dirmar'ah wa hamil. Perempuan dia itu apa? Turti, menyusui dan dia dalam keadaan hamil. Dia hamil juga menyusui. Disebutkan kenapa Nabi melarang? Ya, sebagian mengatakan karena para dokter mengatakan inna dzalika laban da. Susunya itu menjadi apa? Menjadi racun, menjadi penyakit malahan. Demikian. Wal Arab takrahu wa tataki. Orang-orang Arab itu tidak suka itu dan berusaha untuk menjauhinya. Demikian. Jadi Nabi SAW asalnya beliau ingin untuk melarang dari ghilah. Untuk perempuan itu menyusui, bersamaan itu dia hamil. Ya ini sudah disapih saja, demikian. Ini supaya tidak langsung setelah dia itu punya anak kemudian punya anak lagi. Panadartu fi Rum wa Faris. Aku melihat kepada orang-orang Romawi dan orang-orang Faris. Fa idahum yughiluna. Maka aku lihat mereka dalam keadaan yughiluna. Melakukan ini istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka. Auladahum terhadap anak-anak mereka. Fala yadurru dzalik, dan tidak membahayakan. Biasa. Perempuan dia hamil juga apa? Kemudian menyusui anaknya. Semakin banyak anaknya kan itu. Tidak membahayakan dari yang demikian itu auladahum, anak-anak mereka syai'an sedikit pun. Tsumma sa'aluhu, selesai permasalahan ini ya. Jadi hukumnya itu apa? Sebenarnya boleh. Tapi tidak melarang. Tsumma sa'aluhu anil azl. Kemudian mereka bertanya tentang azl. Al-azl. Al-azl disebutkan yaitu oleh para ulama yaitu mengeluarkan mengeluarkan mani. Ya demikian. Al-asl itu adalah ayyujami' ar-rajul, seseorang mendatangi istrinya, ya, zaujatahu atau budaknya, fa idza qaraba al-inzal naza, ketika merasa akan keluar air maninya ditarik dari kemaluan istrinya. Wa anzala kharij farj, dan keluar di luar kemaluan. Itu namanya azl. Demikian. Maka disebutkan di sini mereka bertanya para sahabat tentang azl. Rombongan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah pembunuhan yang tersembunyi, yakni mengubur anak. Ya, wal mau'udatu su'ilat, ini anak-anak yang dikubur. Ya, anak-anak perempuan itu dikubur karena malu kan, dikubur di kuburan itu. Dibunuh di situ. Nabi mengatakan ini adalah pembunuhan yang tersembunyi. Riwayat Muslim, Sahih Imam Muslim. Nanti ada hadis setelah ini yang seakan-akan bertentangan. Hadis nomor 1024.
Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis riwayat Muslim ya. Ini hadis sahih, bukan dengan hadis yang hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, qala mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jariyah." Sungguhnya aku mempunyai budak. Jariyah itu budak. Wa ana azil anha, dan aku melakukan azl terhadapnya. Wa ana akrahu an tahmil, aku tidak suka kalau dia hamil. Disebutkan nanti anaknya menjadi apa? Budak. Ya, sehingga dia tidak mau kalau mempunyai anak budak. Karena ibunya budak. Sebagian mengatakan seperti itu. Wa ana uridu ma yuridu rijal, dan aku ingin sebagaimana laki-laki menginginkan, mendatang istrinya atau budaknya. Wa innal yahud tahaddatsu, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan anal azl al mau'udatu as-sughra, sesungguhnya asal itu adalah pembunuhan yang kecil, pembunuhan tapi pembunuhan kecil. Qala, maka Nabi mengatakan, kata batil Yahud, orang-orang Yahudi telah berdusta. Yahudi telah berdusta. Ini seakan-akan berbenturan dengan hadis tadi, ya kan? Nabi mengatakan itu pembunuhan yang tersembunyi. Di sini mengatakan Yahudi telah berdusta. Lau aradallahu ayyakhluqahu, kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya dengan sebab asal itu, ya mungkin masih ada yang masuk di rahim perempuan itu. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya, mastata'ta an tasrifahu, engkau tidak mampu untuk memalingkannya. Kalau Allah kehendaki itu keluar anak, ya keluar anak kan itu. Rawi Ahmad, semua Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud walahtulahu. Artinya Imam Abu Dawud, wa Nasai, dan Nasai, wa Tuhawi, dan Tuhawi, wa rijaluhu thiqat. Rijalnya adalah terpercaya. Ya, demikian. Kemudian juga hadis berikutnya, wa Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan, sebagian menyebutkan ini termasuk, yakni Nabi melakukan membiarkan, ya, aqarrahu, Nabi membiarkan. Nabi tidak mengatakan dan Nabi tidak melakukannya, tidak disebutkan melakukannya, tetapi apa? Beliau membiarkan. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan azl di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yanzil, Al-Qur'an turun. Ya, kalau kana syai'an yunha anhu, kalau itu adalah sesuatu yang dilarang padanya, lanahana anhul Qur'an, niscaya Al-Qur'an akan melarang kami. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslim, semua Imam Muslim, fa balagha dzalika Nabi ya Allah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yanhana, Nabi tidak melarang kami. Maka disebutkan bagaimana menunjukkan hadis tadi. Ini Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, dzalikal wa'dul khafi, itu adalah pembunuhan yang sembunyi, yang tersembunyi. Kemudian di hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahwa orang Yahudi berdusta kalau mengatakan itu adalah pembunuhan yang kecil. Disebutkan oleh para ulama, di antara yang berupaya menurut Taala, alladzi kadzabat fihi al-yahud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendustakan orang-orang Yahudi di sini, zamuhum anal asl la yatasawwar ma'hu haml aslan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mendustakan orang Yahudi, yaitu mereka berpendapat yang tergambar pada diri mereka itu bahwa asal itu tidak mungkin hamil sama sekali. Itu yang Nabi menyalahkan mereka, gitu ya. Jadi Nabi mendustakan mereka itu karena apa? Pendapat mereka mesti yang asal itu tidak mungkin punya anak. Nah, ini yang didustakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan kalimat ba'dul qafi, ya pembunuhan yang tersembunyi, itu bukan menunjukkan pembunuhan yang sebenarnya, kan itu. Pembunuhan yang tersembunyi bukan menunjukkan pembunuhan yang sebenarnya. Fa inna yadullu ala annahu laisa bi hukmi dhahir. Ini menunjukkan bahwa itu bukan hukum yang tampak, bukan. Sehingga tidak ada hukum di situ. Ya, namanya pembunuhan yang tersembunyi, bukan pembunuhan yang sebenarnya, kan gitu. Sehingga tidak ada di situ hukum, ya. Wa inna ma ja'alahu wa'dan min jihati istiraqihima. Kenapa Nabi samakan dia itu pembunuhan, ya, dikubur di dalam kuburan itu anaknya itu? Ya, karena ada persamaan fi qatil miladah, dalam hal dia memotong kelahiran. Dalam hal itu saja. Persamaan dalam hal memotong kelahiran saja, dan itu bukan pembunuhan yang sebenarnya. Ya, demikian di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.